Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Andini, NIM 20410501017. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberikan video tanggapan keempat dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Adapun pengertian ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Di mana sektor perusahaan ini sebagai produsen, sektor rumah tangga sebagai konsumen, sedangkan sektor pemerintah sebagai konsumen dan pemberi subsidi kepada rumah perusahaan atau rumah tangga. Perusahaan itu sama-sama bisa pendapatan dan pengeluaran. Pemerintah sama-sama bisa pendapatan dan pengeluaran, dan rumah tangga sama-sama bisa pendapatan dan pengeluaran. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting, yaitu antara lain yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambahkan pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN atau luar negeri, maka perekonomian tiga sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan, yaitu yang pertama ditabung, kedua membayar pajak, dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T, membiayai konsumsi. Syarat keseimbangan penawaran agregat. Agregat demand dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada setiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. I plus G sama adalah suntikan, S plus T adalah bocoran. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, ke pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga, dan I, pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan oleh pemerintah. Selanjutnya, yaitu pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif sama dengan present, pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, present, pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif sama dengan persen, pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.